Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang cinta, berharap, ikhlas, membesarkan Allah, ini muncul gara-gara akibat kita tahu asma wa sifat, bukan akibat kita puasa, akibat kita umrah, akibat kita haji, akibat kita jihad, tidak. Tapi akibat kita tahu asma wa sifat, maka luar biasa mengetahui asma wa sifat Allah, luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa, hampir setiap ayat dalam Al-Quran diakhiri oleh sifat Allah. Wa huwas sami'ul alim wa huwal latiful khabir. Ini entah berapa ratus ayat, selalu diakhiri dengan sifat-sifat Allah. Dan Allah senang kalau sifatnya diketahui oleh seseorang. Ya. Sebaliknya Allah marah, Allah murka kalau ada orang tidak tahu sifat Allah. Gitu. Oh, Allah itu tidak sombong. Kata siapa Allah sombong? Allah itu rendah hati. Marah Allah. Ya. Berarti memanipulasi sifat Allah. Kata siapa? Marah Allah. Aku ini sombong. Gak ada sesombong aku. Gitu. Oleh karena itu, siapa yang coba-coba sombong, berarti dia mengambil hakku. Karena yang berhak menyombongkan diri hanya Allah, membesarkan dirinya. Dan patut bagi Allah membesarkan dirinya. Sebaliknya tidak layak, tidak patut, tidak baik, tidak bagus kalau Allah tidak membesarkan dirinya. Allah merendahkan dirinya, ya tidak patut, tidak layak. Ya. Dan tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang berisi Allah merendahkan diri. Yang ada sebaliknya, penuh dengan kesombongan Allah. Akulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Akulah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya, akulah satu-satunya. Maka wajib bagi kita membesarkan Allah. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya. Engkaulah satu-satunya yang bisa menghidupkan, mematikan, membahagiakan, menyengsarakan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Allah senang. Tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada aku. Ya. Salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita ambil, yang haram kita tiru, sombong dan suka dipuji. Ya, Allah suka dipuji. Oleh karena itu Allah cinta, Allah senang kepada orang yang memuji-muji Allah. Maka wajib bagi kita memuji-muji Allah. Sebaliknya, kalau ada manusia suka dipuji, Allah tidak suka.
Allah tidak senang. Maka Nabi mencontohkan bagaimana caranya untuk menyembunyikan kelebihan diri sendiri. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya tidak beliau sembunyikan. Aku Nabi terakhir, tidak ada Nabi lagi setelah aku. Ya tentu tidak bisa disembunyikan. Memang harus disampaikan. Tidak mungkin ada Nabi lagi setelah beliau. Ya. Akulah manusia yang diberi hak untuk membuka gerbang. Sebelum gerbang itu aku buka, tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga. Gerbang surga itu aku yang buka. Ini tidak mungkin bisa disembunyikan. Akulah satu-satunya yang doa terakhirnya belum aku pakai. Seluruh para nabi, para rasul yang 124.000 itu, doa terakhirnya, istilah kita doa pamungkas, sudah dipakai semua. Dan doa pamungkas ini tidak mungkin tidak terkabul. Mau minta apa? Ya, ambil contoh misalnya seorang nabi mengatakan, ya Allah, bekukan laut ini. Tiba-tiba beku. Ya. Rubahlah air ini menjadi darah. Berubah jadi darah. Pokoknya tidak mungkin tidak terkabul lah. Itu setiap nabi punya satu. Ya. Dan semuanya sudah dipakai. Kecuali aku. Nanti akan aku pakai untuk syafaat di hadapan Allah di akhirat. Bisakah ini disembunyikan oleh beliau? Ya nggak bisa. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Bukan berarti beliau ingin dipuji, menyombongkan diri, menampakkan kelebihan beliau. Tidak, ini nggak bisa disembunyikan. Gitu. Yang bisa disembunyikan apa? Ya Allah, ampuni kaumku, mereka itu nggak tahu ya Allah, sambil mengusap darah yang menetes di wajah seorang nabi gitu ya. Karena kepalanya berdarah, bocor, dilempar oleh kaumnya. Padahal Nabi ini sedang mengajak kaum tersebut untuk selamat dari kekekalan di neraka, untuk masuk surga. Bukannya terima kasih, bukannya bersyukur, malah melempar batu dan berdarah sambil mengusap darah yang membasahi wajahnya itu. Si Nabi ini mengatakan, ampunilah mereka ya Allah, mereka tidak tahu. Nah ini disembunyikan. Ya, beliau mengatakan, beliau yahki nabiyan minal anbiya. Ada seorang nabi yang begitu mulia seperti itu, disakiti sampai berdarah, bukannya mengutuk, melaknat supaya diazab, supaya hancur, malah didoakan supaya diampuni. Ada tuh nabi yang seperti itu. Nabi kan banyak, 124.000, tidak disebutkan namanya oleh beliau. Padahal Nabi tersebut bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri disembunyikan. Karena apa? Karena bisa. Ya. Dan para sahabat yakin betul bahwa yang diceritakan oleh beliau adalah beliau sendiri. Kenapa? Kan saksi mata. Para sahabat yang melihat sendiri di perang Uhud, ya. Kemudian sepulang dari Taif, ada beberapa riwayat. Ya, kita lanjutkan yang keempat, masih fadlul ilmi bi asma'illahi wa sifati, keutamaan ilmu tentang asma wa sifat. Yang keempat, annallaha khalaqal
khalqa wa awjadahum minal adam. Allah menciptakan seluruh makhluk dari apa? Dari tidak ada. Antum jangan bilang manusia dari tanah, jadi tanahnya sudah ada. Malaikat dari cahaya, cahayanya sudah ada. Jin atau setan dari nyala api, apinya sudah ada. Belum ada. Ya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu dari tidak ada. Bahwa manusia, yaitu Adam ya. Kalau disebut manusia dari tanah itu yang dimaksud siapa? Manusia dari tanah itu yang dimaksud siapa? Adam. Bukan antum, bukan saya, bukan manusia sekarang. Manusia sekarang tentu dari air mani, air ayah bertemu dengan air ibu, gitu. Cuman karena Adam itu Abul Bashar, ayahnya seluruh manusia, ya otomatis bisa dikatakan manusia itu dari tanah. Tapi jangan ada pikiran bahwa Allah mengambil tanah, lalu dari tanah itu jadilah si A, jadilah si B, jadilah si C. Ya tentu ini keliru. Allah mengambil tanah, seluruh tanah yang ada di muka bumi. Ada yang tanah yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang jelek, ada yang jelek sekali, dikumpulkan semua. Kan tidak semua tanah sama kan? Ada yang tanah dikasih pupuk, disiram tiap hari, tetap aja nggak numbuh tanaman. Padang pasir misalnya kan? Ada yang tanah tanpa pupuk, tanpa ini, tanpa itu, cuman dilempar itu, ya, jadi tanaman. Kan macam-macam tanah. Nah, seluruh tanah itu dikumpulkan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah dengan kedua tangannya. Antum jangan bertanya prosesnya, teknisnya, nggak bakalan kita tahu. Nabi aja nggak tahu. Kita cuma dikasih tahu dan wajib percaya bahwa Allah mengumpulkan seluruh tanah itu dengan kedua tangannya, lalu dengan kedua tangannya itu Allah menciptakan Adam. Bukan saya, bukan antum, bukan si A, bukan si B, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari. Adam. Adapun kita semua bukan dari tanah, tapi dari air ayah dan air ibu. Ya. Jika air ayah mendahului air ibu, maka dia mirip ayahnya. Jika air ibu mendahului air ayah, maka dia mirip ibunya. Sabaqa ma'uhu ma'aha wa sabaqa ma'uha ma'ahu. Gitu ya. Itu sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh tokoh Yahudi yang akhirnya masuk Islam, Abdullah bin Salam. Kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Makanan pertama apa yang akan dinikmati oleh penduduk surga? Dan seterusnya semuanya dijawab oleh Nabi dengan benar, karena jawaban Nabi adalah jawaban dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa aujadahum minal adam. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di jagat raya alam semesta ini dari tidak ada. Adakah manusia yang menciptakan seperti ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Tanpa tanah, tanpa besi, tanpa aluminium, tanpa plastik, tanpa ini, tiba-tiba jadi meja, tiba-tiba jadi karpet, tiba-tiba jadi masjid. Ya nggak mungkin. Pasti ada pasirnya, ada semennya, ya, ada batakonya, ada plastiknya, ada aluminiumnya, yang semuanya sudah disediakan oleh Allah di muka bumi ini. Beda dengan Allah. Allah menciptakan Adam dari tanah. Lah, menciptakan tanah dari apa? Ya,
nggak dari apa-apa, dari tidak ada. Pernah satu ketika, entah berapa ribu tahun sebelum terciptanya Adam, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Bumi nggak ada, matahari nggak ada, bulan nggak ada, planet nggak ada, bintang nggak ada, nggak ada air, nggak ada batu, nggak ada apa, nggak ada apa. Hanya Allah lah sendiri. Dengan kehendaknya dan kekuasaannya, Allah menciptakan ini, menciptakan ini, menciptakan ini, menciptakan ini tanpa bahan baku. Ya. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah apa? Bumi belum ada, langit belum ada, bulan apalagi, air, batu belum ada, semua Allah menciptakan kolam bahasa Arab ya, bukan kolam bahasa Indonesia. Kolamun apa artinya? Pena buat menulis ya. Allah perintahkan kepada al-qalam ini, uktub, tulis. Si pena ini menjawab, madza sa'aktub, apa yang harus aku tulis ya Allah? Allah menjawab, seluruh kejadian dari mulai detik ini sampai akhir zaman, sampai manusia masuk surga atau neraka, tulismu ya. Berapa juta, berapa miliar lembar kira-kira, berapa, kalau istilah sekarang berapa juta giga ya, kejadian yang menimpa seluruh manusia, jin, hewan, tidak ada yang di luar tulisan itu. Dan tempat menulis itu oleh Allah disebut lauh mahfuz. Lauh ya, kotak begitu, lauh. Jadi bukan gulungan tapi kotak. Mahfuz, isim maf'ul dari hafidho yahfadu, menjaga, berarti yang dijaga, tulisan yang dijaga. Maka tidak ada yang bisa membaca tulisan itu, hatta Jibril tidak bisa membaca tulisan itu ya. Kalau Jibril bisa membaca tulisan itu, insya Allah Jibril tidak panik, tidak ketakutan, tidak gusar ketika detik-detik menjelang Nabi Ibrahim mau dibakar ya, sudah diikat, api sudah mulai dinyalakan. Jibril panik. Kenapa? Karena Jibril nggak tahu tulisan di lauh mahfuz. Tentu sudah ada tulisan di lauh mahfuz bahwa api tersebut tidak akan sanggup membakar Ibrahim. Jibril nggak tahu, makanya panik, takut. Datang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, engkau tidak berdoa, engkau tidak memohon. Dijawab oleh Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau yang engkau maksud minta pertolongan kepada engkau, mohon bantuan kepada engkau, enggak. Ini luar biasa tauhidnya Nabi Ibrahim. Detik-detik menjelang kematian, detik-detik menjelang dibakar, minta tolong kepada Jibril, enggak mau. Kan enggak boleh ya. Jibril dan seluruh malaikat itu cuman pesuruh, hanya bisa melakukan perintah, tidak boleh istihad sendiri, ngarang sendiri. Kalau malaikat itu dipersilahkan oleh Allah untuk ngarang sendiri, berbuat sendiri, barangkali sehari orang kafir mati semua ya. Kalau para malaikat itu dipersilahkan oleh Allah untuk berbuat sesuka mereka ya. Barangkali Fir'aun nggak sampai umur 500 tahun, mungkin baru sehari ngaku Tuhan udah mati sama Jibril, udah mati sama Mikail. Kan para malaikat itu
berpihak kepada kebenaran, tentu membenci Fir'aun, membenci Abu Jahal, membunuh nggak sanggup. Membunuh nggak sanggup. Sama dengan iblis. Iblis tidak sanggup membunuh orang saleh. Kalau iblis sanggup membunuh orang-orang saleh, barangkali para nabi, para rasul begitu sehari ngaku jadi nabi langsung mati dibunuh oleh iblis. Tidak sanggup. Iblis tidak sanggup membunuh orang saleh, para malaikat tidak sanggup membunuh orang jahat. Ya, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa dibunuh oleh malaikat. Karena itu berjalan di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak Jibril, bukan kehendak Mikail, apalagi kehendak Rasulullah SAW. Maka betapa batilnya ucapan sebagian saudara-saudara kita bahwa tidak ada kejadian kecuali disetujui oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ini syirik sesyirik-syiriknya. Nabi tidak punya berhak sedikit pun, beliau tidak berhak sedikit pun untuk mengatur jagat raya alam semesta ini. Semuanya Allah yang mengatur. Ya. Wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah menundukkan untuk manusia semua yang ada di langit dan di bumi. Kalau di bumi mungkin kita paham ya, batu, air, bahkan sampai hewan tunduk semua kepada manusia. Allah yang menundukkan itu. Bahkan sebuah singa, harimau, buaya tunduk dengan manusia, dengan akal manusia yang anugerah dari Allah tentunya. Maka pada hakikatnya yang menundukkan hewan-hewan buas di hadapan manusia ya Allah, gitu kan? Karena yang memberikan kecerdasan akal kepada manusia kan Allah. Sementara kecerdasan akal Allah tidak berikan kepada singa, harimau, buaya ya. Maka akal mereka terbatas. Akal manusia luar biasa, berkembang. Siapa yang memberikan akal? Ya siapa lagi kalau bukan Allah. Maka pada hakikatnya Allah menundukkan apa yang ada di bumi ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, di langit kok menundukkan langit? Apa manusia itu sampai ke langit? Dengan kalimat ini maka taulah kita, para imam menyebut bahwa yang dimaksud dengan langit ini bukan langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5, 4, 3, 2, tidak, tapi langit pertama yang di situ ada awan, yang di situ ada titik-titik air hujan, yang di situ masih ada oksigen ya. Apakah ditundukkan oleh Allah sekarang ini? Iya ya. Ketika Nabi masih hidup barangkali belum ditundukkan ya kan ya, belum ada ciptaan manusia yang terbang sampai sekian kilometer di atas permukaan laut, kan belum ada. Ditundukkan belakangan ini. Siapa yang menundukkan? Ya siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin ya. Ada awan membahayakan begini, bisa ditundukkan, mengambil jalan yang lain. Ada pesawat mengeluarkan zat apa atau suhu sekian dan seterusnya. Ini siapa yang ngajarin kalau bukan Allah? Jangan sombong kita. Ada banyak di antara ilmuwan itu yang kafir, mereka sombong bahwa ini otak saya, ini akal saya, ini penemuan saya, gitu. Ini atas jerih payah saya dalam belajar. Ya. Dia tidak seperti seorang muslim. Kalau muslim tentu akan mengatakan Allah menggerakkan hati saya, Allah mengilhamkan kepada saya sehingga saya menemukan ini. Kan antum masih ingat 4 macam hidayah ya kan?
Ada hidayatul am, hidayatul khas, hidayatul taufik, hidayatul bayan. Salah satu hidayah adalah petunjuk Allah kepada seseorang sehingga dia tahu, padahal gurunya nggak pernah ngajari. Gitu. Kan Thomas Edison itu tidak ada yang ngajarin sehingga dia menemukan bola lampu itu, gitu ya. Habibie nggak ada yang ngajarin sehingga dia menemukan keretakan pesawat misalnya, menemukan sendiri. Siapa yang bisikin? Ya siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin. Dan dalam hal ini Allah nggak pilih kasih, mau muslim, mau kafir, mau ahli taat, mau ahli maksiat, yang penting dia berusaha, dia belajar terus menyelidiki. Allah kasih ilham, Allah kasih ilmu, tentu ilmu dunia, manfaatnya di dunia. Maka bukan hanya seorang muslim yang diberi hidayah secara khas seperti itu, orang-orang kafir pun banyak. Sepertinya lebih banyak orang kafir, ya. Menemukan ini, menemukan itu, kan banyak penemuan-penemuan, dan terus sampai hari ini. Barangkali hari ini ada penemuan baru di bidang kesehatan. Kemarin ada penemuan baru di bidang konstruksi misalnya. Besok ada penemuan baru di bidang komputer misalnya. Selalu. Yang tidak mungkin ada penemuan baru adalah di bidang, yang tidak mungkin ada penemuan baru adalah di bidang agama. Sholat, puasa, zakat, haji, jihad, umroh, akidah, manhaj, nggak mungkin ada penemuan baru. Kalau ada penemuan baru pasti sesat, tidak mungkin benar kalau ada penemuan baru, ya. Yang ada penemuan baru itu cuman kedokteran, insinyur, ilmu dunia. Kemudian beliau bawakan ayatnya, qala Allah Ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit. Jadi bukan 1, bukan 2, 7. Dan antara satu langit dengan langit berikutnya ada apa? Ada pembatas. Dan pembatas itu tidak bisa ditembus oleh Jibril. Sekelas Jibril, sekaliber Jibril tidak bisa menembus pembatas itu. Apa antum lupa ketika Jibril membawa Nabi alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Isra Mi'raj, kan Jibril harus mengetuk pintu. Ada pintu langit, ya, supaya dibukakan. Kalau tidak, kalau Jibril bisa menembus, ya ngapain ngetuk pintu? Diketuk itu pintunya, memberikan salam dan dijawab, dan ditanya ini siapa? Jibril, ma'aman, bersama siapa? Muhammad, apakah dia sudah diutus? Sudah, dan seterusnya. Itu kan 7 kali, ya. Rupanya para ilmuwan kita, baik dari Eropa, Amerika, Jepang, dan seterusnya, kita belum pernah dengar. Kita belum pernah dengar para ilmuwan mengatakan bahwa langit itu terus ke atas, itu mentok ada batasnya. Kita belum pernah dengar. Ya mungkin besok atau lusa akan ditemukan. Tapi sepertinya sampai hari ini kita belum pernah dengar, kan? Belum pernah ada ilmuwan yang mengatakan bahwa langit ke atas itu, di atas matahari itu ada pembatas yang nggak bisa ditembus, ya. Artinya apa yang ditemukan oleh ilmuwan kita belum ada apa-apanya, belum ada apa-apanya dengan apa yang disaksikan oleh Nabi SAW. Kan ilmuwan kita mengatakan galaksi, kan? Galaksi itu kumpulan bintang-bintang yang jumlahnya jutaan.
Padahal galaksi bukan cuman satu. Ada galaksi ini, Bima Sakti, Andromeda ini begitu. Jarak dari ujung galaksi ke ujung galaksi sekian ribu tahun perjalanan cahaya. Bukan sekian ribu tahun perjalanan mobil, pesawat, tapi cahaya. Bukan suara ya. Cahaya kan berapa? Ya. 3 kali 10 pangkat 10 km per detik kalau saya begitu kan. Gak ada apa-apanya, betul-betul gak ada apa-apanya. Ya, ternyata yang dilihat oleh alat-alat mereka yang sangat canggih menurut mereka belum ada apa-apanya. Gimana manusia bisa menyombongkan dirinya? Belum ada apa-apanya. Padahal Nabi bersama Jibril cuman nggak sampai semalam, sepertiga malam. Kan sebelum tengah malam itu tidur beliau. Ya, tidur beliau. Dan di sepertiga malam yang akhir, singkat sekali, mungkin nggak sampai 1 jam, atau mungkin 1 jam lebih dikit. Ya. Belum subuh sudah kembali lagi ke Mekah. Kayak apa itu? Sedangkan ini perjalanannya dari ujung galaksi ke ujung galaksi saja sudah 3 kali 10 pangkat 10 km per detik. Kayak apa itu? Padahal ribuan galaksi itu, ada yang mengatakan jutaan. Ya, betul-betul nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang telah dicapai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru tingkat pertama, belum kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, Sidratul Muntaha. Bahkan di Sidratul Muntaha itu Nabi berada di tempat yang tempat itu belum pernah diinjak oleh siapapun, hatta Jibril. Jadi Jibril menunggu di bawahnya. Hanya beliau yang sampai ke tempat itu. Seandainya Allah masih menulis tadi kan, kolam tadi, Nabi di tempat itu akan mendengar deritan pena. Ya. Luar biasa Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ardi mithlahun, begitu juga bumi. Hunna di sini tentu jamak, bukan mufrad. Kembali ke samawat, bukan sama. Dengan demikian langit bertingkat-tingkat, bumi juga bertingkat, berlapis. Ya, tentang bumi berlapis-lapis dan jumlahnya juga ada 7. Saya kira sudah banyak ilmuwan yang menyaksikan bumi dibanding dengan langit kan nggak ada apa-apanya ya. Kalau langit baru mentok, langit pertama aja belum ada. Kalau bumi ke dalam kan, dan bulat dan seterusnya. Yatanazzalul amru bainahun, di antara langit dan bumi itu turun amr. Gitu. Sini gempa ya. Sebelah sini banjir ya. Sebelah sini aman ya. Sebelah ini tumbuh tanaman, sebelah ini turun hujan, sebelah ini begini. Semuanya tidak ada yang keluar dari perintah Allah. Betul-betul berjalan sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Gak ada yang keluar sedikit pun. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar apa? Agar kalian tahu. Lihat. Jadi Allah itu nggak suka, bahkan marah kalau sampai kita itu nggak tahu. Allah begini kita nggak tahu, Allah begini kita nggak tahu, Allah begini kita nggak tahu. Kita harus tahu sesuai dengan apa yang Allah kasih tahu. Kalau Allah rahasiakan, tentu kita nggak tahu. Ini Allah sudah kasih tahu. Aku bersemayam di atas arsy. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku.
Aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Tiba-tiba kita nggak mau tahu kayak apa marahnya. Lebih parah lagi, nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya saya, masa Allah punya tangan. Nggak percaya saya, masa kita sholat wajah Allah di depan kita. Dia nggak percaya mau percaya sama siapa? Yang bilang aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat siapa? Kan Allah sendiri. Ya. Jangan kayak Yahudi Bani Israel. Yahudi Bani Israel itu asal masuk akal, oke, sip, masuk akal. Asal nggak masuk akal, nggak. Jadi seolah Allah dan Rasulnya suruh tunduk dengan akal mereka. Itulah Yahudi. Nah, jangan sampai kita ketularan Yahudi yang nggak masuk akal nih. Masalah Allah naik turun nggak masuk akal nih. Betapa sombongnya. Nggak masuk akal nih. Hati kita seberapa, jari Allah seberapa. Gimana cara bolak-balikinnya? Hati manusia kan miliar. Gimana caranya? Betapa sombongnya. Itu semua kata Allah dan Rasulnya. Bukan karangan Imam Syafi'i, bukan karangan Imam Bukhari, bahkan bukan karangan Abu Bakar dan Umar. Itu keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kelak aku akan menampakkan betisku di pada mahsyar. Aku akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Itu semua kata Allah sendiri lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita bilang nggak masuk akal. Betapa sombongnya, kayak apa marahnya Allah. Lalu kita lebih sikah, lebih yakin dengan bayangan kita, hayalan kita. Jadilah sebagian tokoh-tokoh itu berhayal Allah Tuhan kita itu nggak berwujud, nggak ada wujudnya, nggak ada zatnya. Jadi dia itu merupakan suatu energi yang kita semua ini berada di bawah energinya. Ini ngarang dari mana ini? Mana ada ayat seperti itu, ada hadis seperti itu? Intinya kita tidak tahu tentang Allah. Nggak mungkin bisa tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Kita tahu tentang Allah hanya kalau Allah ngasih tahu. Aku begini, aku begini, aku begini, sudah sampai nawal. Ya, memahami tidak mungkin. Bagaimana kita bisa memahami zat yang maha luar biasa, lalu kita bisa faham? Oh gitu, enggak bisa. Maka cukup kita imani apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, jari ya jari, tertawa ya tertawa. Allah tertawa melihat dua orang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Malu ya malu, Allah malu ketika kita mengangkat kedua tangan kita. Ya Allah, sembuhkan anak saya. Ya Allah, berikan aku anak. Ya Allah, berikan aku tambahan rezeki, sambil mengangkat kedua tangan. Allah malu. Malu kalau sampai tidak mengabulkan. Cemburu. Allah cemburu. Innallaha yaqhar. Allah itu cemburu. Kapan Allah cemburu? Ketika kita mendekati apa yang Allah haramkan. Ketika kita dekat-dekat dengan zina, dengan khamr, dengan judi, korupsi, membunuh, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, Allah cemburu. Itu semua dari Allah. Nggak ada yang ngarang. Nah, para filosof ini ngarang. Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Semuanya ngarang, nggak ada yang nggak ngarang. Ya, yang nggak ngarang cuma Nabi SAW. Para Nabi, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, nggak ada yang ngarang. Semuanya mendapatkan informasi langsung dari Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Dan
dari mulai kedokteran, bangunan, halal haram, itu enggak ada lah yang tidak diketahui oleh Allah, dan ilmu Allah sempurna. Saya kira tentang hal ini orang kafir pun menerima, ya. Orang kafir sering mengatakan Anda bukan Tuhan, Anda bukan Tuhan. Berarti mereka meyakini Tuhan pasti tahu, ya, yang menentukan. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini dia tujuan satu-satunya Allah menciptakan jin dan manusia adalah supaya mereka menyembah, ya. Dan jika tujuan ini tidak tercapai, maka percuma. Walaupun dia menjadi seorang perdana menteri misalnya, raja misalnya, ya, percuma kalau tujuan ini tidak tercapai. Kalau tercapai, walillahil hamd. Raja alhamdulillah, gubernur alhamdulillah, cuman kepala bagian alhamdulillah, cuman OB, cuman cleaning service alhamdulillah. Tujuan hidup tercapai. Apa? Menyembah Allah. Menyembah Allah tentu dengan cara cara Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menyembah Allah dengan cara di luar Rasulullah SAW. Oleh karena itu, syahadat ada berapa? Syahadat ada berapa? Ada dua, kan? La ilaha illallah, satu lagi Muhammad Rasulullah. Bahwa kita menuju Allah, ikhlas karena Allah, menyembah Allah. Satu lagi Muhammad Rasulullah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita sholat, jika kita saum, jika kita jihad, jika kita umrah haji, kok tidak pakai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekkan oleh para sahabat, tertolak, dosa, sesat, bid'ah, terancam neraka. Walaupun baik, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dia ucapkan setelah melewati mikot. Ketika melewati mikot, dia diam saja. Pakaian ihram belum juga dipakai, masih pakai celana panjang, masih pakai baju batik misalnya, ya. Ini bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dan para sahabat ketika mau haji, mau umrah, kok melewati mikot, itu sudah harus pakai pakaian ihram dan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan kalau mau umrah. Lihat hari ini kaum muslimin, terutama dari negeri kita, sengaja memakai pakaian ihram di Jeddah, padahal dari Soekarno-Hatta menuju Jeddah di pesawat sudah melewati mikot, maka harusnya dia sudah memakai pakaian ihram di pesawat. Dari Jakarta boleh, kan mundur boleh, telat yang tidak boleh, ya. Pakai pakaian ihram dari Cengkareng boleh. Yang tidak boleh, sudah melewati mikot, belum pakai pakaian ihram. Hari Senin selesai umroh, besok hari Selasa umroh lagi, hari Rabu umroh lagi, ya. Umroh kan paling 3 jam 4 jam selesai, cuman tawaf, sa'i, cukur, tawaf, sa'i, cukur, ya. Anak muda paling 2 jam selesai, ya. Sunnah apa bid'ah?
bid'ah. Karena ibadah nggak boleh ngarang, tidak boleh bermodal semangat doang. Ya, umroh kan banyak. Ya. Jangan lupa kaidah bahwa hukum asal ibadah madhah hukumnya haram. Jadi sholat itu haram, puasa itu haram, tawaf itu haram, melempar jumrah itu haram, kecuali dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau nggak percaya coba pas antum umroh nanti ya, iseng-iseng nanya jumroh mana ya, itu jumroh, antum lempar-lempar, ya nggak berani kan? Karena hukum asal melempar jumroh sama dengan mencium hajar aswad, sama dengan tawaf, sa'i, sholat, haram, tidak boleh, kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Kalau nggak ada contoh, haram, gitu ya. Mencium hajar aswad haram, maka antum jangan mencium hajar aswad, haram, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu mencium hajar aswad di tengah-tengah, di sela-sela tawaf. Belum pernah Rasul dan para sahabat mencium hajar aswad di luar tawaf. Lagi mau sholat asar, ngelihat sekitar Ka'bah, sepi nih, nyium sambil nunggu komat, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Itu bukan sunnah, itu bid'ah. Rasul dan para sahabat mencium hajar aswad itu di sela-sela tawaf, dan begitu seterusnya. Ini cuma 2-3 contoh di antara ratusan, mungkin ribuan contoh bid'ah-bid'ah yang ada hari ini. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin tidak memahami kaidah tadi, dan dengan seenaknya melakukan berbagai macam ibadah, padahal tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyud'imun. Aku tidak menghendaki rizki, aku tidak menghendaki kalian memberi makan. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Innallaha huwar razzaq, justru Allah lah ar-razzaq. Nah, ketemu kita di sini. Salah satu nama Allah adalah ar-razzaq. Maka boleh kita kasih nama kita, anak kita, cucu kita dengan Abdur Razzaq. Abdur Razzaq, ya, bukan Razik, walaupun artinya sama. Razik itu yang memberi rizki, ya. Tapi tidak dijumpai dalam Al-Quran dan Sunnah nama Razik. Yang ada Razzaq. Karena nama Allah ini tauqifiyah. Nama Allah itu ya seperti nama kita kan sudah punya, ya, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, sudah ada namanya kan, gitu. Tidak boleh kita ngarang. Ibrahim kita kasih nama siapa, Ismail kita kasih nama siapa, nggak boleh kan? Begitu juga Allah, begitu juga Allah. Maka nama Allah itu dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sudah jadi. Maka tidak boleh kita larang-larang. Kalau sifat, ya. Kalau sifat, ya. Tentu kita tahu sifat Allah, ya. Oleh karena itu, nama Allah dengan sifat Allah banyakkan mana? Masih ingat? Nama Allah dengan sifat Allah banyakkan mana? Banyakkan sifat. Nama ada berapa? 99, ya kan? 99 ini bukan pembatas, tapi masih ada nama-nama Allah yang dirahasiakan oleh Allah sendiri, ya. Pernah kita bahas waktu itu kalau tidak salah. Nah, taruhlah kita mengikuti 99. Nama Allah ada 99. Sifat Allah ada berapa? Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Gitu. Karena banyak sifat-sifat Allah yang bukan nama Allah. Adapun nama Allah pasti sifatnya.
sifat Allah belum tentu namanya. Ya seperti Razik. Razik itu sifat Allah yang memberikan rizki. Apakah dengan demikian otomatis Allah namanya Razik? Enggak. Adanya Razzaq. Ya artinya sama, Razzaq sang pemberi rizki. Tapi nggak boleh kita ganti. Ya kan? Berbicara. Apakah Allah berbicara, berfirman? Jelas. Dan firman Allah itu, pembicaraan Allah itu pernah didengar oleh Nabi Musa, pernah didengar oleh Nabi Adam, pernah didengar oleh Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Apakah berbicara itu kan takallum, takallama ya takallamu takalluman. Isim fa'ilnya, pelakunya mutakallim. Mutakallim, mutakallim itu yang berbicara, yang takallum. Apakah dengan demikian Allah bernama Al-Mutakallim? Tidak ada. Tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan bahwa Allah bernama Al-Mutakallim. Salah satu nama Allah yang 99 itu adalah Al-Mutakallim. Tidak ada. Tapi Allah Al-Mutakallim betul. Allah Al-Mutakallim betul. Allah itu berbicara, yang berbicara. Tapi nama Allah bukan Al-Mutakallim. Tidak ada nama Al-Mutakallim. Yang ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Paham ya? Fastighalul abdi bima'rifati asma'illahi wa sifati. Ketika seorang hamba menyebutkan diri mempelajari ilmu asma wa sifat, maka istighalun bima khuliqalahul abdu, berarti dia telah menyibukkan diri dengan sesuatu yang dia diciptakan untuk itu. Berarti tepat sekali. Kalau ada seorang dokter menyibukkan diri dengan seorang dokter spesialis jantung misalnya ya, dia menyibukkan diri dengan ilmu tentang jantung ya, yang bilik kanan, bilik kiri, dia menyibukkan. Nah itu tepat, bagus. Akan menjadi tidak tepat, tidak bagus dan konyol kalau si dokter spesialis jantung ini menyibukkan diri dengan ilmu kecantikan misalnya, menyibukkan diri dengan ilmu komputer misalnya. Nah, nggak tepat kan? Dia dikenal di mana-mana dokter spesialis jantung. Kenapa menyibukkan diri mempelajari komputer misalnya? Ya. Ini sekedar profesi. Ini tujuan Allah. Tujuan Allah menciptakan kita semua ini adalah supaya kita kenal Allah, tahu Allah, ya'budun tadi. Tiba-tiba kita tidak menyibukkan diri, malah menyibukkan diri dengan bangkai kambing, sampah, pangkat, jabatan, kedudukan. Ini sangat tercela, marah sekali. Maka mari sibukkan diri kita, walaupun barangkali seminggu sekali, seminggu 2 kali ya, mempelajari asma was sifat. Wa tarkuhu wa tadyi'uhu imanun lima khuliqalahu. Tidak ada perhatian terhadap ilmu asma was sifat, berarti dia telah menyia-nyiakan tujuan. Tercela sekali orang seperti ini ya. Wala yanbaghi li'abdin fadlullahi alaihi azim ni'amuhu alaihi mutawaliya ayyakuna jahilan bi rabbih. Tidak pantas bagi orang yang diberi karunia Allah yang tidak terhitung, nikmat-nikmat yang terus menerus, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita semuanya pemberian dari Allah. Tiba-tiba kita jahil terhadap Allah, nggak tahu saya, nggak tahu Allah bersemayam di atas, wah nggak tahu saya. Dengan apa Allah menciptakan Adam, wah nggak tahu saya. Dengan apa? Sudah Islam bertahun-tahun ya,
kecuali mu'alaf baru masuk Islam seminggu, ya pasti dia nggak tahu, makanya belajar. Ini seumur sudah 50 tahun, 60 tahun, masuk Islam sudah 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ditanya dengan apa Allah membolak-balikkan hati manusia, wah nggak tahu saya. Ya. Dengan apa kelak Allah akan menghentikan geraman jahanam, nggak tahu saya. Marah sekali. Ya. Lebih marah ketika kita tidak tahu tata cara sholat. Ya. Wah nggak tahu saya cara sholat, marah sekali Allah. Nggak tahu saya dengan apa Allah membolak-balikkan hati manusia, lebih marah lagi. Karena menyangkut tentang dirinya, menyangkut tentang diri. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Sebelum ditutup,